Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu rabbuna jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu sekalian juga anak-anakku para santri, kita semua tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari dengan guyuran hujan kita alhamdulillah masih berada dalam keadaan sehat. Dan berita gembiranya ibu sekalian bahwa al-ajru biqadri masyaqqah, pahala itu ditentukan oleh beratnya halangan. Ya. Semakin besar hambatannya, semakin besar pahalanya. Maka ibu sekalian, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak mengucapkan hamdalah, yang mana kata ulama kita bahwa salah satu perbuatan yang bisa menolak bala adalah banyak-banyak bersyukur. Ya, ulama kita mengatakan minimal ada 3 perbuatan yang bisa menolak bala. Yang pertama berdoa, yang kedua bersedekah, dan yang ketiga adalah banyak-banyak bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Dari mana dapatnya? Ulama kita mengatakan Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian pandai bersyukur, aku akan tambah nikmatku. Logikanya, kalau nikmat itu turun banyak, pasti balanya akan menjauh. Karena tidak mungkin nikmat dengan bala turun bersama. Maka sekali lagi saya mengajak kita sekalian untuk memperbanyak hamdalah kita, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa kita bersalawat kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu sekalian, juga anakku, mungkin kita pernah mendengar pertanyaan, kenapa kita ini selalu disuruh bersalawat? Apa gunanya kan? Atau memang Nabi tak butuh sama salawat kita? Kenapa sang ini perintah salawat? Jawabannya, Nabi tidak butuh. Bahkan Nabi tidak beruntung dengan salawat kita. Kitalah yang beruntung. Bagaimana itu? Nabi bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, terutama di malam Jumat dan hari Jumat, maka Allah akan membalas salawat orang itu 10 kali. Apa maksudnya Allah bersalawat kepada kita 10 kali? Ternyata ulama mengatakan nuzulur rahmat wal barakat. Kalau kita bersalawat kepada Nabi 1 kali, balasannya 10 kali dan langsung dari Allah. Maksudnya
Allah akan menurunkan kasih sayangnya, rahmatnya, dan kita akan mendapatkan keberkahan hidup. Jadi ulama kita mengatakan pakai bahasa Makassar itu puna eroki barakat talasat dari rumah. Kalau mau berberkah hidup kita, salah satu jalannya adalah memperbanyak salawat kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu ibu sekalian mukadimahnya. Nah, saya berhenti sampai jam berapa? Sampai setengah 6 ya. Berarti saya bicara jam 5.15, sisanya tanya jawab ya, supaya tidak terlalu monoton. Nah, ibu sekalian, juga anak-anakku, ada satu sunnah dari sunnah Nabi yang kita ini orang Sulawesi, bahkan seluruh orang Indonesia itu mengenal dia menjadi kebiasaan baik yang dipelihara selalu oleh orang tua kita. Sayangnya sekarang zaman medsos itu sudah mulai menipis. Apa sunnah itu? Apa kebiasaan baik itu yang sudah mulai menipis? Yaitu sunnah kebiasaan menjenguk orang sakit. Dulu-dulu itu kalau ada orang sakit, satu kampung bisa tahu, dan langsung orang bergerak. Sekarang ini karena sudah ada WhatsApp, kalau ada anggota grup yang sakit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kabar duka saudara kita Ibu Fulana sedang sakit dirawat di rumahnya. Coba kita lihat apa yang terjadi. Yang muncul di WhatsApp cuma satu kata, syafa'allah atau syafa'allah, mudah-mudahan segera sembuh. Selesai. Padahal harusnya kata-kata itu mendatangkan pertanyaan, sakit apa dong? Sudah jarang ada yang bertanya begitu. Langsung kirim stiker, semoga cepat sembuh, amin. Begitu ya? Tidak tahu ada yang bertanya sakit apa. Kalau sudah datang pertanyaan sakit apa dong, biasanya dia akan mendatangkan pertanyaan berikutnya, di mana dirawat. Kalau pertanyaan itu muncul, itu berarti ada gerakan hati untuk pergi menjenguk. Tapi begitulah, berita duka telah meninggal anak dari saudara kita, tetangga kita, teman kelompok pengajian kita, bernama ini. Apa yang terjadi? Di grup WhatsApp langsung muncul, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semoga diterima amal pahalanya. Selesai. Tidak ada niat bilang di mana rumah duka supaya kita pergi melayat. Apa artinya melayat? Apa artinya melayat? Melayat. Apa artinya melayat? Melayat itu singkatan melihat mayat. Itu singkatannya. Anak-anak harus banyak belajar. Jangan cuma tahu istilah-istilah potongan-potongan kata, tapi yang asli ada dari tahu. Seperti bertamu. Apa artinya bertamu? Bertatap muka. Yang kita tahu cuma 2 kalimat ini. Baper. Apa artinya baper? Bawa perasaan. Nanti muncul kalimat berikutnya, koper. Apa artinya koper?
korban perasaan. Nah, jadi kalau kita berkumpul begini, berteman, ibu-ibu berkelompok, jangan ya baper di grup. Grup itu bisa bikin baper orang gampang. Kalau dia sudah baper, nanti jadi koper, korban perasaan. Kalau ini bergabung, baper bergabung dengan koper, hasilnya jadi bagasi. Apa itu bagasi? Bahagia kagak, sengsara iya. Nah, ibu-ibu sekalian, dari pengantar ini tentu kita ingin supaya kebiasaan orang-orang tua kita dulu dan pada hati yang menjadi sunnah, kita ingin menghidupkan kembali. Ya, saya agak lupa istilah orang Makassar itu, tradisi si pakatau si apa itu, sampai ada kelompok di masjid-masjid di kampung itu namanya mengumpulkan dana khusus untuk at-toa. Kalau ada orang sakit, orang meninggal, dipakai dananya untuk pergi menjenguk. Nah, ulama kita, ibu-ibu sekalian, berbeda pendapat apakah menjenguk orang sakit itu hukumnya wajib atau sunnah. Sebagian ulama mengatakan dia sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan dan besar pahalanya. Tetapi sebagian ulama, dan ini nampaknya lebih kuat dalam beberapa kondisi, bahwa dia wajib. Kenapa? Berdasarkan beberapa hadis Rasulullah mengatakan hakul muslim ala muslim sittun. Salah satunya kewajiban seorang muslim dengan sesamanya adalah, salah satunya adalah wa idza marida fa'udu. Jika dia sakit maka jenguklah. Dalam hadis yang lain, riwayat dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabab. Kami diperintah oleh Nabi 7 persoalan. Salah satunya adalah wa'udul maridah, dan jenguklah orang-orang yang sakit. Nah, jadi ini perintah. Nah, untuk itu mudah-mudahan 10 sampai 15 menit paling lama bisa selesai. Nah, mari kita ibu-ibu sekalian mendengarkan beberapa hadis Nabi yang menjelaskan tentang keutamaan menjenguk orang sakit. Ya. Terlalu cepat saya bicara atau terlalu lambat? Terlalu cepat? Dikasih lambat sedikit, boleh. Saya enggak apa-apa, seperti radio, di style-style volumenya boleh. Hadis pertama tentang keutamaan orang yang menjenguk saudaranya yang sakit. Rasulullah mengatakan man ada maridan nadal mudani bis samai antibta wa tabat min syam wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Barang siapa yang menjenguk saudaranya yang sakit, maka malaikat di atas berseru, sungguh engkau berada dalam keadaan baik, dan perjalananmu ke tempat menjenguk orang sakit adalah perjalanan yang baik, dan engkau akan mendapatkan 1 porsi tempat duduk di surga. Nah, itu keutamaan menjenguk orang sakit. Nah, hadis ini dipertegas oleh hadis berikutnya. Rasulullah SAW bersabda, man ada maridan aw zara akhan lahu, barang siapa yang menjenguk saudaranya yang sakit atau menziarahinya, fahuwa fi khilfatil jannah hatta yarji. Barang siapa yang menjenguk saudaranya yang sakit, maka perjalanannya menuju tempat pasien sampai dia pulang itu adalah perjalanan seperti dia berada
di teras-teras surga. Di teras-teras surga. Artinya apa? Dua keutamaan. Bahwa seandainya ibu sekalian dalam perjalanan menuju rumah sakit misalnya, Allah menakdirkan kita mati, maka perjalanan itu dihitung sebagai perjalanan menuju surga. Begitu juga sampai kita kembali. Itulah sebabnya kita disunahkan untuk banyak-banyak berdoa ketika menuju ke tempat orang yang akan kita jenguk. Begitu juga ketika kembali, karena perjalanan itu seakan-akan kita berada di teras surga. Ini keutamaan menjenguk orang yang sakit. Berikutnya hadis yang menjelaskan tentang keutamaan menjenguk orang sakit, dan ini sangat menggembirakan. Dan di situ nanti ada adabnya, bahwa man 'ada maridan fahuwa fi rahmatillahi hatta idza istaqarra jalisan. Barang siapa yang menjenguk saudaranya yang sakit, maka dia berada dalam naungan kasih sayang Allah, naungan rahmat Allah, sampai dia duduk di sisi orang yang sakit. Dari situ memberikan petunjuk bahwa kalau jenguki orang sakit, sebaiknya kita berada di sisinya, entah kanan entah kiri, dan biasa orang berada di bagian kepalanya, ya, baik dalam keadaan berdiri atau duduk. Jadi salah satu adab menjenguk orang sakit, duduklah di sampingnya atau berdiri di sampingnya kalau tidak ada tempat duduk, ya. Lalu disunahkan dalam hadis yang lain, kita meletakkan tangan kita ini pada daerah yang dikeluhkan, daerah yang sakit pada tubuh pasien. Misalnya sakit apa Ki? Sakit kepala, mungkin vertigo. Maka kita disunahkan ketika menjenguk meletakkan tangan ini di kepala pasien sambil mendoakan, Allahumma rabban nas rabbal arsyil karim adhibil ba'sa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Terlalu panjang, ada yang pendek. La ba'sa tuhurun insyaallah. Dipegang, lalu kita bilang tidak apa, la ba'sa tuhurun insyaallah. Tapi tidak usah diterjemahkan, bahaya. Kenapa? Biasa ada orang salah paham, dan saya pernah jadi korbannya. Jadi saya mau cerita, saya pernah jenguk om beberapa tahun yang lalu. Dia sakit, dan dia sendiri yang minta saya datang. Dia bilang sama mama saya, mana itu Irwan, suruh datang ke sini. Datanglah saya, dalam keadaan agak sibuk. Saya datang, dia bangkit dari tempat tidurnya dulu. Saya bilang, la ba'sa tahurun insyaallah. Langsung dia bilang sama saya, apa artinya itu nak? Dia bilang, la ba'sa, tidak apa-apa. Mudah-mudahan sakit ini sebagai kafarat, penghapus dosa. Apa yang bilang om saya itu? Memang kau ustaz, tidak ada dosa, saya banyak dosa. Coba. Nah, jadi orang bisa salah paham. Jadi kalau berdoa, doa yang bisa disalahpahami, ucapkan saja, tidak usah diterjemahkan. Nah, itu sunnahnya. Jadi letakkan tangan. Kenapa mesti tangan itu? Yang lebih baik adalah telapak tangan. Dalam ilmu psikologi, anak-anak sekalian, ibu-ibu, didapatkan bahwa tangan ini mengandung kelenjar kedamaian. Coba ibu kalau tak runtuh kita kena lutut, dia akan menjadi tenang, reda kalau dipegang. Iya, sakit lah. Itu bisa reda kalau
dipegang, terutama kalau di elus-elus. Coba kalau ada orang sakit kepala di antara Ananda ini, sakit kepalaku, langsung Anda pegang tangannya supaya dia tidak pegang kepalanya, pasti dia semakin sakit dan marah. Karena tangan ini mengandung kelenjar kedamaian, dan itu lebih bisa dibuktikan. Bapak Ibu pernah lihat ada orang bawa mobil di tengah jalan, lapok bannya, lapok meletus. Logikanya, kalau ban meletus, apa resikonya? Apa efeknya? Ban itu pasti kempes, ya. Dan yang terjadi adalah sopir itu sudah tahu bannya meletus, dia pergi pegang. Padahal kalau meletus pasti kempes. Dia turun dari mobilnya, dia pencet bannya, kempes kan kalau kok kita ada. Tapi kenapa secara refleks itu dilakukan? Karena hati itu dipengaruhi juga oleh gerakan tangan. Tangan ini mendatangkan kelenjar kedamaian. Itulah sebabnya ulama-ulama psikologi, dan sekarang banyak dibahas oleh para dokter. Salah satu dokter yang cukup bagus pembahasannya itu, yang sebenarnya ternyata dia orang Sulawesi, Ibu Aisyah Dahlan. Itu bagus, Ibu nonton dia bakar otak, bagus sekali pembahasannya. Saya waktu nonton dia itu berapa pembahasannya tentang otak, saya bilang seandainya ibu ini belajar hadis, ini hebat ibu ini, karena dia pakar otak. Ya, ibu buka di YouTube ceramah-ceramahnya Ibu Aisyah Dahlan itu, ternyata dia orang Sulawesi, dia alumni SMA 1 Makassar, bahkan dia S1 kedokterannya di Unhas. Ya, masya Allah, cerdas orang yang betul. Nah, itu kita kembali, sunnahnya adalah ketika kita menjenguk orang sakit, kita berada di sisinya dan memegangnya dan mendoakannya. Dan minta tolong jangan terlalu jujur ketika menjenguk orang sakit. Sakit apa Kit? Kamu suka ini gara-gara mencret. Jadi itu ada tetangga kemarin mencret mati. Terlalu jujur. Ya. Hadis berikutnya, saya mau lupa ini saya tentang keutamaan menjenguk orang sakit, bahwa Rasulullah bersabda, man ada maridan, dalam riwayat man zara maridan gadwatan, barang siapa yang menjenguk saudaranya muslim yang sakit, ya, di pagi hari, shalla alaihi sab'una alfa malak hatta yumsi. Siapa yang menjenguk orang sakit di pagi hari, maka 70.000 malaikat akan bersalawat untuknya sampai dia berada di sore hari. Dan siapa yang menjenguk saudaranya yang sakit di sore hari, maka 70.000 malaikat akan bersalawat untuknya sampai dia berada di pagi hari. Cuma ada beberapa waktu lalu saya sebutkan hadis ini, saya lupa apa, khutbah Jumat. Setelah khutbah Jumat ada orang bertanya, itu hadisnya tadi Ustaz memang mutlak menjenguk saudara yang sakit itu di pagi hari, tidak boleh siang-siang? Tidak apa-apa siang-siang, tapi kalau siang-siang berarti tidak dapat pahalanya salawatnya malaikat. Karena tadi Ustaz baca hadis, siapa yang menjenguk orang sakit di pagi hari, dia akan disalawati malaikat, didoakan kebaikan 70.000 malaikat sampai di sore hari. Berarti pagi nih, bukan maksudnya pagi betul. Boleh pagi itu perjalanannya sampai ke sore hari. Jadi bisa siang, bisa di sore hari, maka kita tetap mendapatkan salawat malaikat. Jadi menjenguk malaikat, menjenguk orang sakit itu menyebabkan kita mendapatkan salawat. Dan maksud salawat adalah doa, istighfar, permohonan ampun dari malaikat. Jadi menjenguk orang sakit seperti itu, ya, pahalanya. Dan ini perlu kita selalu hidupkan. Kita pergi menjenguk orang sakit, kita gembira bahwa
Malaikat selalu bersama kita. Nah, hadis yang terakhir, nanti sisanya ada beberapa yang perlu kita sama-sama pelajari. Hadis terakhir dan hadis ini yang sangat menggembirakan. Rasulullah SAW bersabda, yaqulullahu yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat, kita semua ini nanti berada di hari kiamat, betul? Di satu tempat bernama Padang Mahsyar. Ibu tahu di mana Padang Mahsyar nanti? Di negeri Syam. Negeri Syam berarti 4 negara yang ada: Palestina, Jordania, Syria, dan Lebanon. Itu namanya negeri Syam. Jadi negeri Syam itu adalah negeri yang nanti menjadi Padang Mahsyar. Di situ nanti kita dikumpulkan. Karena nanti buminya sempit itu, Ustaz. Masa dari manusia pertama sampai manusia terakhir ada semua di situ? Enggak. Bumi nanti diganti di surah apa? Bahwa bumi diganti di hari kiamat. Surah Az-Zumar. Yauma tubaddalul ardh. Nanti bumi diganti dengan bumi yang lain. Berkumpullah nanti manusia di hari kiamat di Padang Mahsyar. Lalu Allah berfirman, kata Rasulullah, ya bani Adam, wahai anak Adam, maridtu falam ta'udni. Wahai anak Adam, dulu aku sakit tapi engkau tidak menjengukku. Maka semua manusia nanti akan berkata, kaifa na'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana mungkin kau sakit? Engkau adalah Tuhan semesta alam. Maka Allah mengatakan, subhanallah, Rasulullah sudah kasih tahu kita apa yang akan terjadi nanti di kemudian hari. Allah kemudian mengatakan, marida abdi fulan falam ta'uduhu. Dulu ada hambaku bernama fulan sakit, tapi kalian biarkan, kalian tidak menjenguknya. Seterusnya kalimat berikut, ama ta'lam, tidakkah engkau tahu, lau uttahu lawajadtani 'indahu. Wahai hamba-hambaku, seandainya engkau menjenguk hambaku yang sakit dulu itu ketika kalian berada di dunia, sungguh kalian akan mendapatkan aku berada di sisi orang yang sakit itu. Apa pelajarannya? Ulama mengatakan, wahai kaum muslimin, bergembiralah dengan hadis ini, bahwa hadis ini memberikan 2 berita gembira. Satu berita gembira untuk orang sakit, satunya lagi berita gembira untuk orang yang menjenguk. Di mana itu kalimatnya? Allah mengatakan, law udtahu lawajadtani 'indahu. Seandainya engkau menjenguknya hambaku itu, engkau akan mendapati aku berada di sisinya. Berita gembiranya untuk orang yang menjenguk adalah, sebenarnya kalau kita pergi menjenguk saudara kita yang sakit, itu sebenarnya kita memenuhi undangan untuk bertemu dengan Allah. Karena Allah ada di situ, berada di sisinya. Berita gembiranya untuk orang yang sakit, bahwa pun negara ringgi, jangan terlalu bersedih. Jangan, kalau ada sakitnya jangan terlalu bersedih. Mengeluh boleh, tapi jangan sampai pada titik minta mati. Oi kering, nggak dulu, lama aku sakit si kalian lima mangi. Bahaya. Hati-hati dengan berucap. Ucapan itu adalah doa. Dan nanti insya Allah suatu saat saya kalau panjang umur, suatu saat kita akan bahas beberapa kejadian kisah nyata yang ucapannya jadi kenyataan. Berita gembiranya untuk orang yang sakit, bahwa kalau sakit jangan terlalu bersedih. Kenapa? Allah sedang berada di sisi. Untuk apa itu? Itu adalah bentuk kemuliaan. Jadi kalau kita sakit, itu sebenarnya kemuliaan dari Allah. Allah ingin menarik kita.
disuruh dekat-dekat. Biasanya orang kalau sudah tak lewat di dosa-dosa anak dikasih sakit. Dikasih sakit. Untuk apa? Supaya dia dekat-dekat. Yang mana lebih khusyuk doanya? Orang sehat atau orang sakit? Kalau orang sehat kadang-kadang malah tidak berdoa tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loncat. Ya tak? Kenapa? Dia sehat. Tapi kalau lihat orang sakit, bagaimana model doanya orang sakit? Kudukan. Maka sengaja Allah kasih sakit Anda supaya semakin dekat. Jadi sakit itu sebenarnya adalah undangan dari Allah. Sini. Dekat sini. Lihatlah mata anak, ya. Kalau sakit-sakit namanya kita. Dimanja gitu. Kudu anakku. Apa kalau mau minum, apa mau makan? Tapi kalau saya sakit, mau tahu dulu mana. Ini 2.000 mereka mau. 2.000 uang parkir. Kurang ajar nih. Itu. Tapi kalau kita sakit dimanja, maka sakit itu adalah undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan terlalu bersedih. Bahkan suasana sakit itulah suasana yang harus kita manfaatkan untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya orang sakit jauh lebih baik daripada doanya orang sehat. Kebalikannya, sedekahnya orang kaya itu jauh lebih baik. Sedekahnya orang yang berada dalam keadaan sehat jauh lebih besar pahalanya daripada sedekahnya orang sakit. Saya ulangi, doanya orang sakit jauh lebih afdal daripada doanya orang sehat. Tapi sedekahnya orang sehat jauh lebih besar pahalanya daripada sedekahnya orang sakit. Kenapa? Karena sedekahnya orang sakit, dia bersedekah karena dia butuh supaya diberikan kesembuhan. Sedangkan sedekahnya orang yang sehat, sebenarnya dia bisa berlaku kikir. Masih ada anak, nanti saya mau juga. Tapi dia bersedekah, maka itu lebih besar karena rasa kikir bisa menjangkiti orang yang sehat. Tapi kalau orang sakit, biar apa? Dia pasti keluarkan. Mau kau cepat sembuh, bersedekah. Iya, biar berapa? Ini langsung sembuh ini. Iya. Begitulah. Tapi doanya orang sakit jauh lebih afdal. Kenapa? Bentuk doanya orang sakit itu harapannya besar kepada Allah dibandingkan doanya orang yang sehat. Saya orang sakit, aku mau kurang sakit. Seperti ini. Maka ini Ibu sekalian, saya menepati janji saya selesai jam 5.15. Ini saja sebagai pengantar. Nanti sisanya jika ada yang perlu kita diskusikan, kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tadi koordinasikan yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Irwan Fikri yang Sosi pada doa atau ibu yang ada ini dikatakan masih punya waktu kurang lebih 15 menit bisa berdoa. Baik, silakan. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat. Iya. Ada beberapa salawat, ada yang panjang dan ada yang pendek. Maka dari itu saya mau kepada Ustaz, yang mana dari panjang, yang panjang atau yang pendek? Kalau yang panjang yang mana dan yang pendek yang mana? Makasih. Baik. Salawat yang paling
afdal memang sedikit lebih panjang, dan bentuknya adalah salawat yang persis sama kalimatnya ketika kita tasyahud. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Salawat inilah yang kemudian dikenal dengan salawat Ibrahimiyah, yang diucapkan ketika tasyahud, juga ketika di takbir kedua salat jenazah. Itulah bentuk salawat yang paling afdal. Salawat yang pendek nanti modelnya tergantung keadaan. Kalau saya menyebut nama Rasulullah SAW bersabda, maka ibu bisa jawab dengan kalimat singkat sallallahu alaihi, tidak pendek, atau rubah kalimat. Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, maka ibu bilang Allahumma salli wa sallim alaihi, itu yang pendek. Dua-duanya berpahala, tetapi yang lebih afdal adalah yang sempurna. Cuma yang sempurna tadi biasanya dia diucapkan dalam keadaan normal. Dalam keadaan normal maksudnya orang yang duduk seperti biasa, atau dalam keadaan perjalanan lalu dibaca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu coba perhatikan doa zikir pagi dan petang tak? Di ujungnya itu bersalawat, tapi apa dibilang di situ? Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi yang pendek itu tergantung nanti keadaannya. Kalau kita duduk Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, selesai. Tapi kalau mau yang lebih panjang, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, seperti itu. Baik. Ada lagi? Masih di badan. Tidak ada? Tidak ada? Saya kasih satu tambahan pengetahuan, mudah-mudahan bisa menjadi bekal. Ibu mau jambi-jambi supaya setiap pagi bangun dalam keadaan segar? Mau? Baik. Biasa ibu kalau pagi-pagi bangun biasa agak capek. Kalau begitu saya kasih cara atau jambi-jambi yang diajarkan langsung oleh Nabi kepada putrinya Fatimah, dan mudah sekali. Suatu saat Fatimah anak Rasulullah datang mengadu kepada bapaknya. Dia bilang, wahai Rasulullah, wahai ayahanda, saya ini sepertinya butuh pembantu. Tolong sewakan saya pembantu, sebab saya semakin capek. Saya harus urus suami dan 2 anak saya. Saya butuh pembantu. Maka apa kata bapaknya? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wahai putriku, ala u'allimuki kalimah, maukah engkau saya ajarkan satu kalimat yang kalau kau ucapkan engkau akan bangun di pagi hari dalam keadaan segar. Apa itu? Kalau engkau naik di atas tempat tidurmu, maka ucapkanlah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, maka engkau akan bangun di pagi hari dalam keadaan segar.
Kita cuma tahu zikir itu untuk setelah sholat. Padahal itu sunnah dibaca setelah kita berwudu dulu sebelum naik ke tempat tidur. Baca ayat kursi, baca 3 qul, baca ayat terakhir Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa fil ardh, dan seterusnya. Kemudian tutuplah sambil memejamkan mata, subhanallah, subhanallah, seterusnya. Insya Allah ibu akan bangun dalam keadaan segar. Dan sebagai tambahannya, kalau ibu mau bangun di tengah malam, pastikan berniat saya mau bangun di jam sekian. Jadi kadang-kadang saya mau bangun tengah malam deh, tapi sekedar bangun, ya kan? Nah, maka caranya adalah diniatkan. Saya mau bangun di tengah malam, sebutkan jamnya. Jam berapa saya mau bangun? Saya mau bangun jam 3. Saya kasih garansi. Saya berani memberikan jaminan. Kalau ibu melakukan semua itu tadi, berwudu, baca ayat kursi 3 qul, baca lillahi ma fis samawati wa fil ardh, seterusnya, lalu baca zikir tadi, lalu ibu berniat, saya mau bangun jam 3, saya kasih garansi. Saya pastikan ibu pasti bangun jam 3. Kalau tidak, silahkan lapor ke saya. Tapi jaminan saya cuma sampai di situ, bahwa betul-betul ibu akan bangun di jam yang ibu tentukan. Tapi saya tidak memberikan jaminan apakah ibu akan bangun pergi sholat atau tidak. Nah, bangun jam 3 deh, bangun betul. Begitu bangun, pergi buang air, tidur lagi deh. Nah itu. Maka semuanya harus diniatkan bahwa saya bangun jam sekian, saya mau sholat. Insya Allah itu yang akan terjadi. Dan saya kasih garansi. Nomor HP saya ada sama beliau. Kalau tidak terjadi, kasih tahu saya. Ya, bahwa tidak terjadi Ustaz. Berarti jaminan Ustaz garansinya tidak kuat. Saya akan kembalikan garansinya kepada ibu kalau tidak terjadi. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian cara masyarakat berjihad soal ini yang disampaikan oleh kita, Dr. Irwan Fitri Sosi. Semoga apa yang sudah disampaikan kita dapat amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian semoga bagi beliau dapat menjadi amal jariah beliau di akhirat kelak. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pengajian bulanan kita di tahun depan, tahun 4 Januari 2024 insya Allah. Semoga kita istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan untuk kembali amal sholih seperti sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi bagi jamaah ibu-ibu yang ada keluarga yang mau dibutuhkan untuk anak laki-laki, dapat ambil formulir. Kita akan melakukan masa kembali di masjid tanggal 24 Desember 2023. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek, saya mau pamit nih. Saya sedang